Ya kita mulai dari tahajud lah ya, tahajud, witir, sholat fajar, sholat subuh, sholat duha, udah selesai semua, baru kita buka lapak kita nih buat bisnis nih. Ya. Nah, ini jangan lupa tujuannya adalah untuk menjemput karunia Allah, mencari karunia Allah. Gimana kita mau dapat karunia Allah kalau kita jualannya nggak jujur? Makin baik aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast MBA, Makin Baik Aja. Alhamdulillah pada sesi hari ini kita berjumpa lagi bersama saya Erwin Sunada. Biasanya podcast MBA ini dibawakan oleh Pak Redi Ahmad, tapi beliau sedang berhalangan. Jadi sementara saya akan menggantikan posisi beliau sebagai host. Oke, tema kita hari ini adalah bagaimana kita dalam berusaha selalu melibatkan Allah. Ini penting gitu ya. Nah, kita sekarang sudah bersama seorang profesional ya. Saya kenal tapi nggak deket. Tapi kemudian bulan Desember 2022 yang lalu gitu ya, saya membersamai beliau dalam sebuah perjalanan training gitu ya. Selama hampir seminggu. Setelah itu saya jadi tahu tentang beliau dan alhamdulillah beliau saya hadir di sini karena memang punya mindset atau punya inspirasi yang sangat bagus sekali dan bisa ditiru dan bisa diikuti oleh teman-teman, terutama pelaku UKM nih. Ini sangat penting sekali. Masya Ya. Allah. Oke, Insya Allah, insya Allah. nanti langsung aja kita perkenalkan. Assalamualaikum Pak Ponco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mas Erwin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Pak Ponco, nama lengkapnya Pak Ponco Waluyo ya. Ponco Waluyo, Ponco. betul. Nah, beliau ini seorang profesional dan sekaligus penulis buku 99 Jurus Bisnis Langit. Nah, nanti kita akan spill nih ya. Isinya apa sih? Dan ini sangat menarik Oke. sekali ya. Saya menarik sekali. Saya sudah baca beberapa potongan isinya gitu ya dan sangat menginspirasi. Oke, podcast kita hari ini kita akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kita akan korek dulu tentang profesionalismenya Pak Ponco ini, dulunya apa, sekarang apa gitu ya. Kemudian ada proses kontemplasi beliau nih, menemukan makna dalam menjalankan sebuah bisnis. Nah, ini juga penting nih. Ya, ini kalau menurut beliau sebagai fundamental bisnis nih, ya, fundamental bisnis yang bisa kita pakai nanti untuk acuan kita dalam melakukan atau operasional kita sehari-hari dalam menjalankan bisnis. Yang ketiga, kita minta beliau spill ya tentang bukunya ya. Kita akan belajar nanti dengan beliau, kita bukunya dikit gitu ya, dan kita akan tanya-tanya dengan kenapa buku ini lahir dan isinya apa sih gitu ya. Baik, kita langsung aja Pak Ponco. Siap, Mas Erwin. Saya tuh kenal Pak Ponco itu di sana ya, di Excel dulu kita ya Pak ya. Ya, Sering dengar namanya tapi nggak pernah ketemu. belum sempat interaksi. Ya. Tapi saya sering dengar namanya Pak Ponco nih. Ya, boleh cerita sedikit ya Pak dulu pada saat join di Excel tuh apa yang dilakukan? Apa sebagai Oke. apa gitu? Baik, terima kasih Mas Erwin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau bicara mengenai flashback dulu perjalanan seperti apa, yes, betul. Saya adalah profesional di telekomunikasi awalnya. Jadi di mana memang perjalanannya dari mulai saya lulus kuliah, kemudian juga as a profesional di bidang telekomunikasi, mulai dari sebelum saya di Excel itu di satu perusahaan yang proyeknya adalah roll out jaringan, jadi setiap hari naik tower, Mas. Jadi Tower alhamdulillah gitu ya? sehat. Ya, towernya telekomunikasi. gitu. Betul. Itu yang menara-menara itu kan ya. Betul. Setiap hari minimal 2 tower, 3 tower Dipanjat setiap tuh. hari. Wah, Ya, jadi alhamdulillah udah nggak takut lagi ketinggian gitu kan. siang-siang hujan Yes, itu. betul. Jadi itu awal mulanya dari sini. Kemudian juga setelah itu join di Excel dan di situ juga beberapa hampir 2 tahun sekali pindah. Karena memang sebenarnya basicnya selalu curiosity, selalu pengen tahu sebenarnya Ya. apa yang kita kerjakan sekarang ini, begitu kita sudah mulai expert di suatu bidang,
mulai memahami itu, ya apalagi nih yang harus kita lakukan lagi gitu. Jadi Ya. selama 11 tahun di Excel itu sudah pindah beberapa divisi, mulai dari field operation yang memang nyabutin rumput, ngisi solar, setiap hari bawa mobil keliling site ke site gitu kan. Kemudian pindah ke project management, kemudian ke engineering. Nah, perjalanan yang menarik itu adalah selama 10 tahun itu perjalanannya adalah technical. Jadi lebih ke hal-hal yang sifatnya teknikal. Kemudian 10 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2012, itu mulai pindah ke bisnis. Oke. Nah, itulah pertama kali belajar bisnis di sana. Oke, tunggu sebentar Pak. Ya. Silakan dulu. Nanti diedit aja. Dikat. Jadi agak beda nggak apa-apa ya. Nah itu matiin. Nah lebih bagus. Oke. Ini masih running terus kan? Oke. Langsung ya. Lagi langsung ya. Ya. Ada ini ya. Oke, Pak Ponco, terima kasih nih. Wah, ini perjalanannya cukup panjang ya, 10 tahun Ya. bergelut dengan hal-hal yang teknikal. Technical. Dan pada tahun 2012 hijrah ke bisnis. Area Nah, bisnis. area bisnis nih. Artinya menanggalkan kemampuan atau kompetensinya di bidang teknik. Betul. Betul ya? Sama sekali nggak betul lagi atau gimana? Masih berinteraksi tapi sifatnya lebih ke general aja. Oh, Sudah general. tidak lagi ke spesialis ke sana. Nggak deep lagi gitu Ya. ya. Tapi ternyata ada sebuah kenikmatan baru pada saat kita berbicara ke area bisnis. Itu ternyata kembali lagi, dan itu pun ke recall pada saat 2012, pada saat nanti di fase tahap kedua nanti kita akan bicara mengenai proses perubahannya seperti apa, itu ternyata ke recall. Ke recallnya apa? Yaitu pada saat kita bicara ke area bisnis, itu nilai kebermanfaatannya itu yang kita rasakan, bisa dirasakan oleh banyak orang di sana. Pak Ponco boleh tahu nggak bisnisnya apa nih? Apakah Pak Ponco running sebuah bisnis atau ini menjadi profesional tapi lebih ke bisnis itu gimana? Jadi awalnya memang ya sebelum kita running ke bisnis sendiri, itu tentu kita belajar dulu ilmu bisnis yang ada dari apa yang sudah established. Ya. Nah, dari situlah kita belajar bagaimana produk itu seperti apa, cara menjualnya bagaimana mengkomunikasikan service kita, produk kita ke market, bagaimana kita mengerti market, strategi penjualan bagaimana, dan seterusnya. Oke. Jadi kita belajar di sana secara profesional di sana. Namun ada suatu titik di mana karena kebetulan di kala itu saya diamanahkan sebagai manajer commerce performance. Jadi artinya setiap harinya dituntut untuk melihat naik turunnya penjualan. Betul. Oke. Dari situlah saya banyak belajar lagi gimana caranya untuk penjualan kita terus naik. Karena nggak mungkin perusahaan itu menargetkan turun. Oke. Setiap saatnya naik. Tahun ini harus lebih naik dibanding tahun lalu, dan seterusnya. Oke. Itu sudah kodrat alamnya begitu. Oke. Nah, dengan challenging yang seperti itu, dengan tantangan yang seperti itu, akhirnya ya itu menstimulus saya untuk selalu terus belajar ilmu bisnis itu sendiri seperti apa. Dengan targetnya adalah bagaimana bisnis ini terus tumbuh, bagaimana penjualan itu terus tumbuh gitu kan. Nah, itu pernah saya kasih spill waktu itu, sudah berbagai strategi kita terapkan tapi tidak naik. Nah, Artinya sales itu nggak naik, penjualan nggak naik. Sampai di satu titik yaitu apa? Ya inilah mungkin hidayah ya. Jadi disitulah kita mulai melibatkan Allahnya di situ. Yaitu mulai diawali dari setiap kali kita mau bekerja, mau berjualan, beraktivitas, simple aja. Jangan lupakan bismillah. Oh, Masya Allah. Gitu. Boleh tahu nggak Pak, itu bisnisnya sebagai profesional apa bisnis sendiri waktu itu? Itu masih profesional. Oh, profesional. Masih profesional. Artinya dalam tanda kutip ada stagnan kali ya, penjualannya tidak sesuai betul dengan sekali, yang diharapkan. Betul sekali. Padahal semua teknik-teknik itu sudah diterapkan. Betul sekali. Yakin, Pak? Insya Allah sudah semuanya, semua artinya semua strategi kita juga belajar dari bisnisnya orang seperti apa. Oke.
Dan nggak sekedar di situ. Jadi mungkin saya lanjutkan dikit, setelah saya di Excel itu pun juga kita pindah ke perusahaan berikutnya, itu juga sebagai marketing intelligence. Oh, oke. Artinya benar-benar setiap harinya harus memahami market seperti apa. Dan itu semakin menambah pengetahuan kita, tapi kembali lagi, itu tidak pernah menemukan satu benang merah. Kalau itu kita kerjakan, hasilnya pasti positif. Oke. Dan itu berulang-ulang terjadi. Oh, kita semakin mengerti market nih. Kalau by logika kita, oh iya dong, semakin mengerti market, kita semakin bisa mendeliver sesuai dengan kebutuhan market. Tentu itu akan menaikkan performance bisnis kita. Betul. Tapi kenyataannya tidak Nggak selalu begitu. Terus gitu ya. itu bertahun-tahun, bukan Iya. cuma setahun 2 tahun, bertahun-tahun. Oke. Sampai ya 2015 mulai kita ada setup perusahaan sendiri, kemudian juga kita juga jalankan bisnis sendiri di tahun 2007, itu kita juga jalankan setup bisnis sendiri sampai dengan saat ini. Ya nantilah perjalanannya seperti apa, tapi Oke. at least satu hikmah yang bisa kita peroleh adalah setiap perjalanan yang kita jalani, setiap ilmu yang kita dapatkan, setiap pengalaman yang kita dapatkan, itu pasti ada manfaatnya. Oke. Entah itu akan kepakai kapan, tapi itulah pasti ada manfaatnya. Oke. Nah, ini tadi menarik nih, Pak Ponco bilang hingga satu titik setelah daya upaya sudah dilakukan gitu Yes, betul sekali. menerapkan ilmu-ilmu bumi, Yes, betul sekali. ternyata ada tetap aja ini nggak sesuai dengan harapan. Betul Nah, ini sekali. titik titik Salah baliknya satu, ya. triggernya di situ. Triggernya di situ. Apa yang dilakukan terus, Pak? Saat itu dilakukan apa? Ya, yang saat itu dilakukan adalah pada saat kita sudah di dalam masa kebuntuan untuk bagaimana bisnis ini bisa tumbuh, bisa penjualan kita naik, disitulah mulai hidayah itu muncul, yaitu Oke. petunjuknya itu muncul, yaitu apa? Ya kembali lagi, hakikatnya kita ini hidup dunia ini sebagai apa? Oke. Dan nanti salah satu spillnya adalah kesimpulannya, kebanyakan manusia itu hidupnya sok tahu. Nah, Nah, itu dia kata kuncinya. itu Sok tahu. penyebabnya. Sok Nah. tahu. Ini kita mau masuk segmen kedua nih ya, Pak ya. Siap. Oke, ini ada itu triggernya adalah ketika mulai masuk ke dalam tanda kutip spiritual business kali ya. Ya, Ada bisnis tapi kita lebih mengentalkan dari sisi spiritualnya seperti apa. ya, betul. Nah, ini sekarang silakan Pak Ponco, mungkin cerita nih. Setelah itu apa yang dilakukan? Oke, jadi setelah kita babak belur tadi, episode babak Yeah. belurnya sudah Yeah, gitu kan, yeah. artinya berbagai jurus bumi kita pelajari, sukses story-nya orang kita pelajari. Bahkan saya juga beberapa kali interview orang, istilahnya ketemu sama ownernya pengusaha, saya tanyain, Pak, sukses bisnisnya seperti apa kiatnya? Itu tidak pernah menemukan sebuah benang merah yang memang, oh ini loh rumusnya, kalau bisnis kita mau sukses, ini rumusnya. Nah itu sangat blur di kala itu. Jadi tidak menemukan benang merahnya. Sampai akhirnya semua itu mengerucut dari semua pencarian itu bertahun-tahun, mengerucutnya baik di bisnis sendiri maupun sebagai profesional di bidang bisnis, itu akhirnya mengerucutnya adalah semua pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak ini, itu ada jawabannya semua di Al-Quran dan juga di hadis. Oke. Jadi ilmu marketing, ilmu sales, ilmu bisnis itu semua ada di Al-Quran. Oke. Contohnya, Pak. Oke. Contohnya adalah seperti ini realnya. Kalau kita bicara mengenai bagaimana orang memulai bisnis. Oke. Tadi saya sempat sampaikan bahwa oh iya, kebanyakan manusia itulah hidupnya sok tahu. Simpel aja, Pak. Pak Erwin mungkin begitu keluar tanya orang pedagang tukang nasi goreng, coba tanyakan, Bapak kenapa jualan nasi goreng? Kira-kira dari 10 orang pedagang nasi goreng yang Bapak tanyakan, yang menjawabnya adalah melibatkan Allahnya pada saat menentukan bisnisnya, itu berapa persen?
kayaknya sangat sedikit kan? sedikit banget. Ya, betul. Itu juga riset saya juga melakukan hal yang sama. Saya melakukan riset setiap kali saya ke lapangan, saya ketemu pelaku bisnis, saya tanya, "Bapak kenapa menjalankan bisnis ini? Kenapa nggak bisnis yang B? Kenapa nggak bisnis yang C?" Dan seterusnya. Mostly 80-90% itu belum melibatkan Allah atau tidak tanya sama Allah. Jadi pada saat dia memulai bisnisnya, itu dia masih mengandalkan akalnya, bukan menanyakan ke Allah, bukan mengkonfirmasi ke Allah, oh ini loh yang menjadi arahan atau petunjuknya Allah untuk bisnis itu adalah A. Oh ini loh produkmu yang kamu jual itu adalah B, dan seterusnya. Nah itulah salah satu poin utamanya, akhirnya kenapa kita harus kembali ke Quran. Oke. Itu ada di Al-Baqarah 216. 216. Ya, jadi itu satu ayat yang menyatakan bahwa belum tentu yang kamu suka itu baik, belum tentu yang kamu tidak suka itu buruk buat kamu. Allah yang lebih tahu mana yang terbaik buat kamu. Artinya apa? Kalau bahasa saya, kesimpulannya hidup jangan sok tahu. Lebih banyak tanya sama Allah. Betul. Untuk menentukan apakah bisnis kita ini sudah sesuai atau belum. Oke. Bahkan segala hal terhadap strategi bisnis yang akan dijalankan pun menurut saya wajib harus tanya dulu ke Allah. Oke. Cut dulu, Pak. Terus bentar, Bun. Ya. 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 Lagi podcast. Lagi podcast nih. Gimana apa? Oh di apa? Coba Bunda cek di ini aja di apa di mbr.id di My Export itu ada fotonya beliau yang baru di download di save aja. Oke. Yuk. Tadi cut ya. Dah. Oke. Dah ya. Oke. Nah ini menarik nih Pak Ponco nih. Ya, Di situ saya ada beberapa kata kunci ya. Jangan sok tahu gitu ya. Ya. Nanya sama yang Allah. Nah, proses dialog itu gimana Pak? Apakah nanti Pak Ponco kalau yang sudah sering melakukan ya, dialog langsung atau baca Quran itu gimana? Pertanyaan menarik Mas Erwin. Jadi banyak juga pertanyaan ditanyakan ke saya pada saat apalagi buku launching, kemudian saya sampaikan bahwa yuk banyakin ngobrol sama Allah. Nah itu banyak yang pertama, cara ngobrolnya gimana? Oh iya. Lah ya sama kayak gini aja, kayak podcast begini ya, kita ngobrol aja. Jadi bentuk ngobrol kita sama Allah itu ada dua, ada formal sama informal. Oke. Nah kalau kita bicara di dunia sales pasti paham, yang lebih banyak closing yang formal atau informal. Informal. Yes. Oh gitu. Formal itu adalah sholat. Oh. 5 waktunya wajibnya kita untuk sholat itulah komunikasi formal kita, ngobrol formal kita sama Allah. Tapi informasi komunikasi informal kita bisa lakukan kapanpun dimanapun, yaitu di luar waktu sholat. Secara kuantiti lebih banyak informal bukan? Betul. Nah, tapi apakah kebanyakan kita memanfaatkan waktu yang informal ini lebih banyak ngobrol sama Allah? Atau lebih banyak lalainya? Betul. Padahal itulah waktu terbaik kita closing sama Allah. Kalau kita bicara jualan, yaitu apa? Kita ngobrol biasa. Ya Allah, ini hari ini saya dipanggil sama Mas Erwin nih, diundang untuk podcast nih. Apa rencana engkau ya Allah? Apa maksud engkau nih ya Allah? Jadi hal seperti itu cara ngobrolnya. Ya. Apalagi kalau kita sedang menghadapi, ditipu orang, modal kita dibawa lari orang, dagangan kita sepi. Justru disitulah waktu terbaik kita untuk banyakin ngobrol. Oke. Ngobrol sama Allah. Ya. Ya Allah, ini kenapa nih? Harus gimana nih? Jualan saya harus digimanain? Dagangan saya harus seperti apa nih? Atau harus tambahin apa nih? Apakah cabai ataukah saus atau apa nih? Apapun itu obrolin sama Allah. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Terus jawabannya gimana Iya, gitu kan? Betul. Itu saya tungguin tuh. Jadi begini, ini true story ya, true story yang saya alami
setelah saya mengamalkan banyak ngobrol sama Allah, termasuk tadi pada saat saya perjalanan dari rumah ke sini, bawa mobil sendirian, itu pun nikmat banget berduaan sama Allah. Jadi dikala ngobrol sama Allah itu akan berasa nikmatnya kalau kita dikala lagi sendirian. Oke. Karena disitulah kita berduaan sama Allah. Oke. Pertanyaannya adalah jawabannya gimana? Ya kan? Cara Allah menjawab itu ada banyak cara. Karena Allah lah yang maha kuasa atas segalanya di dunia ini. Gak ada yang mungkin. Yang paling sering, mungkin kita juga sering, teman-teman juga pasti sering ngerasain juga. Tiba-tiba ada WA masuk dari teman lama dan segala macam, ada opportunity project. Tiba-tiba ada orang minta tolong kita, tolongin begini dong, ini tanah saya jualin. Lah kok kebetulan ada lagi orang yang butuh tanah. Contohnya seperti itu. Jadi cara Allah untuk menjawab komunikasi kita itu bisa melalui berbagai media. Termasuk kejadian yang menimpa kita dikala setelah kita ngobrol sama Allah, tiba-tiba kita kesandung gitu kan. Atau tiba-tiba ban kita bocor sebelum gerbang tol. Saya ngalami minggu lalu. Udah di depan mata gerbang tol, tiba-tiba bannya bocor gitu kan. Ini kenapa gitu kan. Nah, itulah bentuknya komunikasi jawaban Allah sama kita. Memang berbeda. Kalau bicara ngobrol sama manusia, sesama manusia sama hambanya Allah, kita nanya langsung jawaban langsung bisa kita mengerti. Langsung dapat informasinya. Yes, betul. Tapi kalau bentuk ngobrol kita sama Allah, itu akan semakin banyak tanda-tandanya Allah yang dikirimkan melalui kejadian yang kita alami detik demi detiknya. Yang paling gampang itu tadi, melalui WhatsApp masuk. Ada kontak temen yang lama nggak kontak, tiba-tiba kontak, butuh ini, butuh itu. Jadi itu hal-hal yang mungkin sering dialami tapi jarang dirasakan. Ini loh bentuk komunikasi Allah tuh begini gitu. Dan bahkan dulu, ya saya sampaikan, dulu saya adalah orang yang paling logis, Mas. Karena alhamdulillah saya dulu lulusan cum laude. Ya, jadi sesuatu itu logis. Saya pernah melogiskan doa. Gimana tuh? Orang kalau berdoa itu lebih banyaknya, di buku saya juga ada nih spill sedikit. Ada saya tulis adalah jangan suka mengcancel doa. Ini yang sering dilakukan banyak orang. Maksudnya apa tuh mengcancel doa tuh begini. Pada saat kita berdoa minta sama Allah, titik. Jangan ditambahkan akal kita berpikir caranya gimana. Kita berusaha melogiskan itu gitu loh. Apa yang kita minta berusaha kita logiskan. Contoh deh, kita coba challenge diri kita sendiri adalah ya Allah, saya minta hari Senin besok ada uang 50 juta. Kebanyakan manusia akalnya akan berpikir, pertanyaannya di recall. Caranya dari mana? Nah, itu meng-cancel tuh ya maksudnya. Ya, itulah meng-cancel doa. Sama aja begini. Mas Erwin, ada orang minta tolong sama Mas Erwin. Mas Erwin, saya minta tolong dong, mobil saya pindahin, gitu kan? Tapi dalam hati saya berpikir, emang Mas Erwin bisa bawa mobil? Caranya gimana? Nah, ragu. Nah, itu ada hadisnya. Saya lupa riwayat apa, tapi poinnya adalah Allah akan sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi, kenapa doa kita ini nggak dikabulkan? Ya karena kita lebih banyak meng-cancel doa-doa kita sendiri. Gitu. Spill dikit dong Pak. Pak Ponco kalau berdoa gimana sih? Misalnya ini ada sesuatu nih di ada yang mau yang jadi hajat gitu ya. Apa yang dilakukan, doanya gimana kalau boleh tahu? Ini menarik nih mengenai adab doa ini. Tapi ini lebih pendekatannya bukan ilmu fikih ya Mas ya. Jadi lebih ke bagaimana kita memvisualisasikan keberadaan Allah dan posisi Allah. Jadi begini, tadi masih nyambung dengan bahasa kita ngobrol tadi. Mungkin sedikit saya teruskan yang tadi masalah ngobrol. Jadi dengan kita banyaknya berbicara atau ngobrol sama Allah, informal, ada sebuah hikmah yang bisa kita ambil, ada manfaat yang sangat kita dapatkan, yaitu apa? Kita akan menjadi akrab sama Allah. Karena saking seringnya ngobrol gitu. Kalau cuma sehari 5 kali ngobrolnya, kemudian formal, itu pun
dipanggil jam berapa, datangnya jam berapa. Aduh. Gimana mau akrab? Iya. Nah, tapi kalau kita informal, setiap saatnya kita ada saat sendirian itu kita ngobrol berduaan sama Allah, komunikasi terus sama Allah. Itu akhirnya hasil hati kita ini akan menjadi akrab sama Allah. Nah, kalau sudah akrab, saya mau tanya sekarang gini Mas Erwin. Mas Erwin ada saudara yang sering datang. Dia setiap hari datang dengan penuh keceriaan. Suatu saat dia datang ke rumah Mas Erwin dengan wajah cemberut, sedih. Dia tidak berkata apapun. Mas Erwin tahu nggak kalau dia lagi ada kesusahan, ada kesulitan? Tahu. Yes. Itulah sama. Pada saat kita sudah akrab sama Allah, belum sempat mulut ini kita untuk ngomong sama Allah untuk berdoa, Iya. Allah sudah Allah udah memberikan tahu. solusinya. Betul. Itu adalah manfaat dari kita akrab sama Allah. Oke. Akrab sama orang aja tadi seperti itu kan. Iya. Lu kenapa? Kok hari ini cemberut? Cemberut, Ada ya. apa? Ada masalah apa? Kalau dia ngomong masalahnya, kira-kira kita bantu nggak, Mas? Pasti. Yes. Itulah. Ini fundamental banget ya. Yes, betul. Nggak usah Sama ngomong. halnya, Iya, betul, betul. sama halnya. Jadi makanya tadi sebelum saya menjawab masalah bagaimana berdoa, mungkin ya sudah hampir 2 tahun 3 tahun ini saya dalam hal berdoa ini tidak benar-benar mendikte Allah. Jadi benar-benar doanya itu kita tata bahasanya dan lebih ke bagaimana kita memposisikan kita ini lagi ngobrol sama Tuhan kita, bukan anak buah kita. Ya. Nah ini tadi masalah doa saya tanya. Kebanyakan orang berdoa itu lebih banyak tanya atau lebih banyak minta, Mas? Minta. Nah, hello, kita lagi ngobrol sama siapa nih? Iya. Ngobrol sama anak buah kita, berdoa itu sama anak buah kita. Kalau anak buah kita lu banyak minta boleh gitu kan. Iya. Nah ini kita sama Tuhan kita. Mestinya kita lebih banyak bertanya dulu. Oh. Apakah yang kita kerjakan ini benar atau tidak? Apakah yang kita lakukan ini membuat Allah tuh senang atau tidak? Pertanyaan-pertanyaan itu yang kita tanyakan dulu. Kalau udah dapat konfirmasi bahwa yang kita lakukan ini sudah benar, yang kita jalankan ini sudah membuat Allah tuh ridho, baru kita mau minta tuh enak gitu loh. Betul. Iya. Ini masalah rasa. Iya. Anak buah kita dikasih kerjaan, dikasih suruh datang masuk kantor on time, suka telat. Dikasih kerjaan nggak beres. Tapi begitu datang, Pak naik gaji dong Pak. Nah, Gimana tuh rasanya tuh? benar-benar. Saya menganalogikan lagi ngobrol sama atasan nih, gitu ya. Ya. Ya, saya langsung minta gitu ya, Pak, saya mau naik gaji dong, Pak, gitu ya. Harusnya kan ngomong dulu nih, Pak, kira-kira ada nggak pekerjaan yang bisa saya lakukan selain ini? Atau yang sudah saya kerjakan ini sudah benar atau belum Pak? Enggak, gitu. Sesuai ekspektasi nggak Pak? Nah begitu dong mestinya. Nggak pernah. Tuh. Sama, kita pada saat ketemu sama Allah, ngobrol sama Allah, berdoa sama Allah, kita konfirmasi dulu. Apakah yang kita lakukan sampai dengan detik ini sebenarnya sudah sesuai sama yang di-expect sama bos kita belum? Betul. Kan itu masalah rasa gitu loh. Jadi sebelum kita ke level ke berdoa tadi, jadi sebenarnya fundamentalnya tadi yang saya sampaikan tidak cuma di bisnis, di kehidupan pun juga sama. Yaitu apa? Satu, jangan sok tahu hidup itu. Kita hadir di dunia ini punya peran masing-masing. Punya tugas, punya amanah yang diberikan Allah sama kita. Sudah ada tugasnya. Ya udah jangan sok tahu, tanya dong tugasnya apa, KPI-nya apa, targetnya apa, timeline-nya kapan. Semua itu kita tanyakan dulu gitu. Nah, kalau kita sudah mendeliver itu yang terbaik sesuai dengan ekspektasi, nggak usah minta, sudah pasti akan dikasih. Karena ya Rahman ya Rahim gitu loh. Iya. Beliau Allah yang menugaskan kita. Jadi udah nggak perlu diragukan lagi gitu. Ya. Pak, coba ada case nggak yang pernah Pak Ponco lakukan gitu ya? Terus bagaimana melibatkan Allah dalam case ini gitu? Boleh cerita Pak? Pengalaman pribadi. Ini saya nggak lakukan spesifik, tapi intinya adalah ada sebuah, saya mengatakan ini antara azab dan ujian. Jadi kadang kan kita begini loh, ya mohon maaf nih, jangan sok soleh gitu loh, merasa ini ujian nih buat saya gitu kan.
Padahal di An-Nisa ayat 79 Allah menyatakan sudah jelas. Segala kebaikan datangnya dari Allah, segala keburukan, kesempitan, kesusahan, masalah itu karena kesalahanmu sendiri. Oke. Itu di An-Nisa 79. Nah, artinya apa? Pada saat kita menghadapi suatu kesusahan, kesulitan, jangan merasa ini sebuah ujian. Tapi juga kita harus merasa ini jangan-jangan sebuah wasilah untuk menggugurkan dosa-dosa kita, kesalahan Betul, kita betul. sebelumnya. Ya. Oke, ya dikala kondisi seperti itu, hal simpelnya adalah tentu saya ngobrol sama Allah. Jadi terus ngobrol sama Allah, ya Allah ini harus gimana? Harus seperti apa solusinya? Kemudian jawaban Allah dikala itu, pertanyaannya yang saya tanyakan itu, saya harus gimana untuk menghadapi solusi yang masalah yang saya hadapi ini? Allah tiba-tiba memberikan petunjuk untuk saya harus silaturahmi sama seseorang. Oh, oke. Nggak tahu kenapa, nggak pernah ketemu, nggak pernah kepikiran, tiba-tiba aja kepikiran begitu. Akhirnya saya kontak, akhirnya saya ketemu, kita ngobrol, dan di waktu yang tepat dia lagi membutuhkan jasa saya. Oke. Nah, dari situlah akhirnya kita ketemu dan segala macam. Prosesnya sangat cepat, hitungan hari itu saya langsung di-hire sebagai konsultan. Jadi menjawab semua solusi yang pertanyaan-pertanyaan saya itu dengan cara Allah hadirkan petunjuknya untuk saya ketemu seseorang. Oke. Jadi wasilahnya orang tersebut akhirnya di-hire sebagai konsultan dan ya sudah selesai masalah di waktu yang tepat. Dan anehnya itu memang beliaunya lagi butuh memang. Itu ada project selama 2 tahun tidak berjalan, sudah lewat timelinenya. Nah ini beliau butuh orang untuk bisa speed up dan menyelesaikan project itu. Jadi ya kok ya pas dia lagi butuh, kok ya pas Allah menyuruh saya untuk hadir di situ, ketemu sama teman lama yang nggak pernah ketemu, dan akhirnya ya sudah selesailah masalah. Oke. Itu salah satu contohnya gitu kan. Banyak lagi kejadian yang lainnya juga. Yang kedua mungkin salah satunya adalah dikala itu ibu mertua saya kecelakaan, tabrak lari. Oke. Tabrak lari, kemudian gegar otak, dirawat di rumah sakit di kampung sana. Dikala itu kita bingung untuk menjadi solusi untuk membiayai rumah sakitnya seperti apa. Nggak tahu, triggernya adalah hati kita ini digerakkan untuk walaupun ibu mertua belum sehat, kamu kembali ke Bekasi, ke Jakarta. Oh, itu di mana ibu mertua? Di Pati. Oh, di Pati. Di Pati. Oke. Loh, logikanya kan nggak masuk. Iya. Beliau masih di Opnam kok, tapi kok dorongan Pulang. hati suruh kembali ke Bekasi. Dan akhirnya ya ini salah satu usaha istri saya, yaitu usaha kue. Itu dengan sekembalinya istri saya di Bekasi, waktu itu Ramadan, itu ternyata banyak yang request untuk tajil. Wow. Jadi singkat cerita, hasil penjualan kue itu Untuk cukup untuk membiayai bayai. rumah sakit ibu mertua. Masya Allah. Jadi logika manusia loh gimana sih ibu sakit kok malah ditinggal, Iya. malah diminta saudara lain untuk di sana. Tapi ternyata jalannya Allah begitu. Ingat banget itu. Saya lupa tahun berapa, tapi itu wasilahnya adalah wasilah jualan risol. Oke. Nah, ini Gitu. Contohnya itu. Jadi Oke. banyak sekali apa ya, kalau boleh dibilang keajaiban yang Allah berikan, dan ternyata itu bukannya sesuatu yang nggak logis, Oke. tapi logis. Logisnya apa? Makanya tadi saya sampaikan, kenapa saya berusaha untuk melogiskan doa. Logisnya adalah karena saya tahu di sekitar kita ini banyak orang yang pengen jawaban logis. Kalau saya minta, tadi kan rumusnya jangan di cancel doanya. Minta aja. Nah, cara Allah untuk mewujudkan doa kita itu dari hasil riset saya, itu solusinya adalah Allah akan menggerakkan hambanya yang lain untuk membantu kita. Oke. Itu logisnya doa. Oke. Nah, Pak Ponco, sekarang kita mulai ini, karena ini kan tadi kan Pak Ponco nyinggung tentang usaha kuenya gitu ya. Ya. Artinya ini kita akan bicarakan mengenai bagaimana sih proses melibatkan Allah dalam konteks berbisnis. Nah,
Itu gimana? Boleh cerita nggak Pak? Ini awalnya gimana? Ini konteksnya Oke. berbisnis ya, bukan kehidupan ya. Oke. Oke. Kita bicara konteks bisnis. Hmm. Ini true story juga. Jadi tentu orang yang mau usaha berbisnis mungkin kebanyakan tujuannya apa kalau ditanya begitu? Ya jawabannya cuan dong. Ya. Untung dong gitu. Ya. Salah? Enggak. Itu enggak salah. Ya. Silakan mempunyai tujuan, mempunyai niat seperti itu. Namun kita bisa upgrade niat tadi dengan melibatkan Allah. Yaitu apa? Saya tulis di quote di buku saya, yaitu cara kita melibatkan Allah pada saat kita memulai bisnis ataupun kita bisnisnya udah berjalan, tapi kita pengen Allah tuh terlibat di bisnis kita. Yang paling bisa kita lakukan dengan mudah adalah carilah alasan kuat sehingga Allah tidak punya alasan untuk tidak membantu usaha kita. Saya ulang ya. Ya. Carilah alasan kuat sehingga Allah tidak punya alasan untuk tidak membantu usaha kita. Oke. Dengan kita redefine atau meretuning tujuan bisnis kita dengan menjawab pertanyaan tadi, insya Allah pertolongan Allah pun hadir. Oke. Nah, ini kisah nyatanya adalah usaha istri saya dan istri saya, itu warung kue itu. Di awal niatnya adalah untuk mencari cuan. Kemudian kita rubah. Kita pengen merubahnya adalah bagaimana usaha ini menjadi pintu rizkinya banyak orang. Banyak orang. Nah, alhamdulillah singkat cerita total karyawan itu pernah sampai di 8 orang. Tadinya Nggak ada karyawan. berdua aja gitu ya. Iya. Jadi itu true story-nya dan alhamdulillah dicukupkan semuanya. Jadi korelasinya jelas banget ya. Ketika Itu niat, baru satu action ya. Baru satu action baru lagi. niat ya. Baru luruskan niat Lurusin aja. niat ya. Kalau Betul. ketika niatnya bilang bahwa ya Allah jadikan ini bisnis ini sehingga Sebagai- Allah ya. tidak bisa menolak. Tidak gitu punya ya. alasan. Tidak Allah tuh tidak punya alasan nggak untuk bantuin kita. membantu Loh, gitu. ini niat baik yang Iya. disampaikan ke Iya. Allah. Allah melihatnya, lah, kenapa saya nggak bantuin? Ini Nah. kan sebuah kebaikan, gitu kan? Korelasinya begini. Artinya kan Pak Ponco kemudian berniat ini jadi pintu rezeki buat orang lain gitu ya. Iya. Akhirnya ditambahin ordernya gitu. Betul, Nggak mungkin jadi berdua kan. betul sekali. Ditambahlah Karyawan, karyawan Nah, gitu. Terus kayak begitu ya, terwujud gitu. akhirnya Benar. gitu. Dan Akhirnya inline ya. Ya. Benar ya? betul. Masya Allah. Jadi pada saat kita melibatkan Allah di setiap usaha kita, itu Allah yang akan menghadirkan pembeli, jagain usaha kita. Bahkan ada sebuah rumus yang ditulis di Quran yang menjamin bahwa usaha tidak pernah rugi. Wah, Pengen dong, semua usaha pengennya untung dah. untung, Nah, itu ada di surat Al-Jumu'ah ayat 10. Itu SOP dalam hal kehidupan kita maupun berbisnis maupun berkarir. oke. Itu SOP-nya clear banget. Gimana tuh, Pak? Urutannya juga nggak boleh ditukar-tukar. Oh, harus runut Harus ya? Sesuai. Gini. Oke. Wah, sebelum ngomongin itu. Kalau pada saat kita sekolah dulu, Mhm. yang kita tulis itu yang penting atau yang nggak penting? Yang penting. Yang penting. Yang kita tulis itu yang sering kita lupakan atau yang mudah kita ingat? Yang sering lupa. Sering lupa. Iya. Betul. Itulah maknanya Al-Quran. Oh. Kalau Al-Quran itu adalah semua kehidupan yang ditulis, gak akan cukup satu mushaf. Mhm. Artinya apa? Yang tertulis di Al-Quran sudah pasti itu yang penting. Iya. Yang tertulis di Quran itu sudah pasti orang itu banyak lalai, banyak lupa, makanya ditulis. Iya. Itulah Quran. Untuk mengingatkan gitu ya. Sekarang kita tes saja nanti. Silakan masing-masing nanti melakukan muhasabah diri sendiri. Mhm. Saya ini sudah menjalankan Al-Jumu'ah ayat 10 belum sih? Mhm. Karena ini juga yang saya temukan, kenapa orang itu berbisnis tidak sukses. Salah satu penyebabnya karena tidak mengamalkan Al-Jumu'ah ayat 10. Jadi penasaran nih. Nah, Apa oke. itu Al-Jumu'ah? Al-Jumu'ah ayat 10 itu ada SOP yang Allah perintahkan di sana. Bukan cuma ini ya, ini perintahnya Allah. Yang pertama adalah
bahasanya adalah setelah engkau selesai sholat, bertebaranlah kamu di muka bumi. Nah, 2 poin ini dulu. Duluan mana? Bertebaran dulu atau sholat dulu? Sholat dulu. Sholat dulu. Artinya apa? Valid. Kalau banyak ustadz menyampaikan, kalau pengen berubah hidup, ubahlah sholatmu, perbaiki sholatmu. Nah, ini tuh perintahnya emang begitu. Artinya apa? Sebelum kita bertebaran, bisa diartikan fisik secara benar bertebaran, ataupun pikiran kita kemana-mana, itu selesaikan dulu sholatnya. Bereskan dulu sholatnya. Sholat ini bisa diartikan juga bentuk komunikasi kita sama Allah, itu tuntaskan dulu. Ya. Nah, artinya gini, 2 hal ini kan 2 aktivitas yang berbeda nih. Ya. Kalau Mas Erwin punya anak buah, dikasih 2 pekerjaan, dia ngerjainnya yang satu aja belum beres, dia ngerjain yang kedua. Dua-duanya beres atau dua-duanya nggak beres? Nggak beres. Dua-duanya nggak beres. Ya. Nah, artinya apa? Pada saat kita diperintahkan atau kita punya anak buah untuk melakukan suatu pekerjaan yang pertama, tuntaskan dulu. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi sebelum kita ngapa-ngapain, kita selesaikan dulu urusan kita sama Allah. Sholatnya dulu kita bereskan, komunikasi kita sama Allah kita bereskan semua. Ya. Artinya apa? Sama, ini kita bisa terjemahkan begini. Pada saat kita mau bepergian, bertebaran di muka bumi, tanya dulu sama yang ngasih perintah. Ya Allah, engkau nyuruh saya kemana? Jangan sok tahu lagi. Meskipun tiap hari ke kantor ya? Iya. Oke. Loh, Ya. kita ke kantor setiap hari. Pertanyaannya bukan begitu. Ya Allah, hari ini engkau suruh apa hamba di kantor? Iya. Jadi jangan sampai apa yang kita lakukan ini keluar dari koridor perintahnya Allah. Oke. Makanya terjemahan tafsir dari tadabbur dari ayat Al-Jumu'ah 10 ini, dari 2 hal ini adalah kita komunikasi sama Allahnya jangan putus. Tanya dulu sebelum kita ngapa-ngapain, itu tanya, konfirmasi. Biar apa yang kita kerjakan itu sesuai. Ya. Nah, barulah yang kedua adalah bertebaranlah di muka bumi. Oke. Arti bertebaran ini bisa secara fisik, atau bisa secara pikiran, atau bisa secara online saat ini. Ya. Bisa komunikasi silaturahmi online, itu pun juga bertebaran di muka bumi. Nah, belum cukup sampai sana. Ya. Ini ya, tadi sholat, urusan sama Allah lah ya, urusan sama Allahnya kita bereskan, baru kita melakukan langkah kedua adalah bertebaran di muka bumi. Yang ketiga, jangan salah tujuan, jangan salah niat. Di Al-Jumu'ah ayat 10 itu poin ketiga yang Allah sampaikan pertanyaan sana adalah apa? Bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Jadi bukan bertebaran di muka bumi untuk mencari duit, bertebaran di muka bumi untuk mencari cuan. Bukan. Jadi perintahnya adalah untuk mencari karunia Allah. Apa tuh karunia Allah? Nah, karunia Allah itu kan namanya karunia adalah kebaikan, ridho dari Allah. Yeah. Artinya apa? Pada saat kita mau membuka dagangan kita, let's say lah, kita sudah selesai nih, urusan subuh selesai, duhanya selesai, ya kan? Ya kita mulai dari tahajud lah ya, tahajud, witir, sholat fajar, sholat subuh, sholat duha, udah selesai semua, baru kita buka lapak kita nih, buat bisnis nih. Yeah. Nah, ini jangan lupa, tujuannya adalah untuk menjemput karunia Allah, mencari karunia Allah. Gimana kita mau dapat karunia Allah kalau kita jualannya nggak jujur? Contohnya itulah. Karunia itu kan didapatkan pada saat kita melakukan sebuah kebaikan yang memang Allah itu ridho dengan apa yang menjadi yang kita lakukan. Nah, itu langkah ketiga. Yang menarik lagi, kalimat terakhir. Ini rumus dalam berbisnis untuk selalu untung. Oke. Karena di kalimat terakhir itu Allah menyatakan, ingatlah aku sebanyak-banyaknya agar engkau beruntung. Nah, oke. Jadi simpel aja, kalau ada Pak Ponco, ini usaha saya kenapa nih nggak susah-susah sih, nggak buntung lulu nih. Saya tanya itu aja. Al-Jumu'ah ayat 10 udah jalankan belum? Itu aja. Menjalankan Al-Jumu'ah ayat 10 aja, itu janjinya Allah jelas. Jika engkau perbanyak mengingatku, maka engkau akan menjadi beruntung. Ya iya dong, artinya mengingat apa? Tadi nyambung lagi mas, sama perbanyak ngobrol tadi. Betul. Nah, jadi nyambungnya ke sana. Oke.
Nah ini Gitu Mas. jadi rangkaian nih ya. Yes, Rangkaian betul. ya, berarti rangkaian. Al-Quran itu merangkai kok Iya, sebenarnya. betul. Iya, iya. Satu hal yang banyak missing di orang itu adalah ketika tadi ya, kita memang bahkan melibatkan Allah sama dalam kegiatan spiritual aja, Ya, atau valid. dalam keadaan tertekan gitu ya, Betul dalam sekali. keadaan kebutuh gitu. Iya. Dia bisa berdoa segala macam. Doanya pun pada saat setelah sholat atau apa gitu. Padahal 24 jam ini Iya. bisa kita pakai loh. Tadi ilmu sales Iya, ilmu sales lebih tadi. banyak closing yang formal atau informal. Formal justru, iya kan? Kalau kita akrab sama Allah, nggak usah minta pun udah tahu Allah butuhnya apa. Oke. Pak Ponco, kita kan Ya, beraktivitas nih tiap hari gitu ya ya. betul. Profesional lah ya. Kalau Ya. Pak Ponco juga lagi bekerja segala macam. Nah, apakah di situ bisa bagaimana Pak Ponco memanage dialog dengan Allah nih? Pada saat kita juga lagi bekerja gitu. Kalau lagi nyetir kan memang ya kita memang lagi atau lagi di kendaraan umum gitu ya. Emang ngapain ya? Kalau dalam aktivitas gimana tuh? Mungkin nggak kita dialog juga? Oke, ini menarik. Jadi saya sampaikan, alhamdulillah saya juga ada guru saya, itu kajiannya adalah riyadhah. Riyadhah itu adalah berlatih. Itu kajiannya simple aja. Kita bikin checklist, Mas. Checklistnya begini. Pada saat kita hari ini melakukan aktivitas, coba masing-masing bikin hitungan masing-masing aja. Saya ngobrol sama Allahnya itu berapa kali? Kita tahu perjalanan waktu kita itu kan, ya jujur deh, kita pada saat di kantor misalkan nggak selama full time kan. Kita ini full ngurusin pekerjaan tok gitu kan. Iya. Pasti ada waktu-waktu luangnya lah gitu kan. Oke. Nah, artinya apa? Itu kita bikin checklist. Oke, hari ini saya komunikasi sama Allahnya kapan nih? Oke. Terus checklist terus. Bisa quantity, bisa quality, bisa secara jumlahnya kapan sama atau waktunya berapa lama. Nah, bentuknya seperti apa? Simple. Mulai dari kita mengawali sesuatu pakai bismillah nggak? Oh, oke. Itu kan bentuk kita mengingat Allah. Iya. Bentuk ngobrol kita sama Allah kan. Iya. Pada saat kita beraktivitas, pada saat lagi asik begitu, otak kita berpikir, mulut kita berbicara, hati kita bekerja nggak? Jangan-jangan hati kita cuma diem. Kenapa nggak hati kita juga ikut berbicara? Bahkan saya ambil quote-nya Agim tuh bagus. Kenapa banyak orang stres? Karena banyak mikir, tapi kurang zikir. Oke. Nah, gimana Mbak nggak stres? Setiap mikir jadi zikir. Artinya setiap kita mengerjakan sesuatu, otak kita berpikir, hati kita selalu zikrullah, mengingat Allah. Jadi, ya Allah nih, hamba lagi mengerjakan tugas nih ya Allah. Nih sekarang lagi bikin PowerPoint presentasi untuk ini. Jam 10 nanti hamba ini nih ya Allah present ke direktur misalkan. Nah itu kan bagian dari mengingat Allah. Iya betul. Apapun bahasanya, dalam hati kita ini selalu berbicara terus sama Allah. Ya, lagi kerja nih, terus tiba-tiba ngobrol aja sama kayak ngobrol sama Allah. Tiba-tiba dapat ada, gimana ya? Ya Allah, gimana ya ini? Nah, bisa termasuk gitu kita mau ngerjakan apa? Let's say lah kita zamannya sekolah gitu. Ya Allah nih rumusnya gimana? Gak apa-apa. Gitu. Tanya sama Allah. Tahu dong ya Allah ini gimana ini? Karena Allah itu senang dengan hambanya yang banyak yang dekat sama Allah, betul. Dan banyak nanya gitu kan. Allah juga kan mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu dekat gitu ya. Ya, Al-Baqarah 186. Betul. Allah itu dekat. Aslinya itu Allah itu dekat. Tapi kalau kita dekat tapi jarang diajak ngobrol, iya. Ya sama aja kita di halte bus, sebelah kita ada orang, fisiknya dekat, tapi nggak pernah kita ajak ngobrol, kita nggak pernah tahu dia mau kemana, tinggal di mana, anaknya berapa, nggak pernah tahu. Bisa jadi kenapa kehidupan kita, bisnis kita ini selama ini masih belum take up, belum sukses. Kita ini lebih banyak nyuekin Allah. Betul. Di sekitar kita ada Allah, tapi kita seringnya nggak ngajak ngobrol gitu. Kita cuekin. Bahkan kita di masa kesulitan harus menentukan keputusan pun nggak nanya sebelah kita, nggak nanya ke Allah gitu loh. Itu jadi walaupun kita beraktivitas 24 jam dimanapun, itu bisa selalu kita melibatkan Allah di setiap perjalanan kita. Dengan cara itu tadi, banyak seperti itu. Apalagi kita isi dengan istighfar. Itu perintahnya Allah di surat Nuh ayat 10.
Amalannya simple banget, istighfar. Tapi janjinya Allah akan dibukakan, diberikan sungai yang mengalir, kebun yang buahnya lebat, hujan, terus anak yang banyak. Itu di surat Nuh ayat 11 sama 12-nya. Hanya amalan istighfar. Kira-kira kalau kita bicara mengamalkan istighfar sepanjang kita bekerja, gak susah sepertinya. Tapi kan kebanyakan gak begitu. Iya. Gitu Mas Herwe. Jadi apapun aktivitasnya kita bisa melibatkan Allah dalam rangka mengikuti perintah Allah di Al-Jumu'ah 10. Karena kita semua di ini butuh keberuntungan, butuh untung. Yaitu apa? Jangan sampai di dunia sudah babak belur, nanti di akhirat juga babak belur. Makin hancur. Iya kan? Iya, betul. Gitu. Mas Mojo, ini intinya kan adalah bagaimana kita melibatkan Allah dalam setiap kesempatan. Ya, caranya gimana? Ya, dialog, ngobrol. Ngobrol, betul. Dekat gitu. Terus jangan lupa SOP-nya gitu ya. Al-Jumu'ah ayat 10 gitu A10, betul. Dari mulai sholat, kemudian pertebaran di muka bumi, tujuannya harus benar ya, untuk karunia Allah. Mencari karunia Allah dan untuk sepanjang masanya selalu zikrullah. Terus dia akan mendapat keberuntungan. Betul. Apalagi nih kira-kira dalam konteks bisnis ya? Dalam bisnis ya. Itu beberapa spill dari Quran terhadap bisnis ya. Iya. Ini ada satu ayat yang saya ingat betul karena dikala itu ada sebuah bisnis yang saya jalankan, qadarullahnya sekitar 900 juta, modal dibawa lari. Masya Allah. Kalau bagi akal manusia, saya kejar tuh orang. Iya. Wah, udah kita pakai pengacara, hukum, jalur hukum segala macam. Pada saat itu saya ngobrol sama Allah. Ya Allah, ini solusinya gimana? Apa yang Allah katakan? Oh ya, ini tips juga. Mungkin beberapa juga sudah mengamalkan juga. Jadi gini, pada saat kita ngobrol sama Allah, kalau pengen jawaban instan, kalau tadi kan kita nunggu nih ada WA masuk atau teman datang gitu kan. Kalau mau jawaban instan, ambil mushaf. Buka acak. Terserah gitu ya. Terserah. Tapi dengan catatan kita lagi benar-benar hati ini lagi ngobrol sama Allah. Loh, kenapa begitu? Al-Qur'an itu kan kalamullah. Artinya jawaban itu ada di Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah buku pedoman hidup. Pasti ada jawabannya dong. Nah, silakan tadi. Jadi pada saat kita bertanya, kalau pengen jawaban instan, ambil mushaf dengan penuh keyakinan Allah berikan jawaban di mushaf ini. Silakan buka acak. Karena kita mungkin nggak semuanya paham mengenai bahasa Arab. Baca artinya langsung. Kata demi kata pahami. Jika masih belum paham juga, mundur 2 langkah dan atau maju 2 langkah. Dibalik gitu ya. Jadi misalkan kita ketemu ayat 10 nih. Baca dari ayat 8. 8, 9, 10. Atau 10, 11, 12. Nah, atau baca dari 8 sampai 12. Artinya aja, jangan tafsirnya dulu. Baca artinya aja. Itu insya Allah langsung ketemu jawaban. Masya Allah. Ada pengalaman Pak Mojo? Iya tadi yang saya case tadi. Case pada saat saya ada kemarahan sama orang, partner saya yang jahat sama kita tadi. Saya tanya sama Allah, ditunjukkan Al-A'raf 199. Al-A'raf 199. Apa isinya? Itu langsung to the point. Allah menjawabnya. Yaitu apa? Itulah SOP dalam hal kita bermuamalah sama orang. Apa itu? Ada 3 hal. Yang pertama, perintahnya Allah. Jadilah pemaaf. Masya Allah. Kira-kira nih, kita lagi marah lagi sama partner segala macam, duit dibawa lari. Terus begitu dapat ayat seperti itu, ya balik lagi. Wah, perintahnya Allah suruh jadi pemaaf. Memang nggak mudah. Tapi kembali lagi, ini perintahnya Allah nih. Kita yakin nggak sama Quran? Kalau nggak yakin, saya suruh baca Al-Baqarah ayat 2. Itu jelas itu. Al-Quran berisi adalah petunjuk dan kebenarannya terjamin, dijamin kebenarannya. Nah, kalau masih nggak percaya juga, ya saya nggak mau maksain. Ada nih SOP-nya nih di Al-Araf tadi. Setelah yang pertama tadi jadi pemaaf, yang kedua adalah ajaklah yang ma'ruf. Artinya ini yang sering dilompatin. Sama anak aja misalkan.
anak melakukan sebuah kesalahan, kita langsungnya ajak yang ma'ruf. Ya kan? Bukan jadi pemaaf dulu. Ya. Kalau namanya jadi pemaaf itu ya kita maafin dulu lah. Dia butuhnya apa, maunya Oke, apa gitu. oke. Itu kenapa begitu? Nah, yang kedua tadi adalah setelah jadi pemaaf adalah ajak yang ma'ruf. Tapi yang menarik lagi, yang motivasi kita, yang poin ketiga, yaitu apa? Tinggalkan yang jahil. Oke. Jahil ini bukan cuma bodoh, tapi orang pinter yang ngeyelan. Oh gitu. Ini dia termasuk jahil. Ada ya? Betul. Makanya definisinya saya nggak, kalau bahasa terjemahnya kan bodoh. Tapi saya mengambilnya lebih ke pemahamannya ke jahilnya. Orang jahil itu orang pinter sampai keminter, sok tahu. Itu perintahnya Allah apa? Tinggalkan. Jadi 3 SOP ini kita jalankan. Jadi sama, begitu pada saat kita sampaikan, loh, saya nggak percaya nih Quran nih. Ya udah, saya maafkan mungkin belum tahu. Makanya saya ajak untuk yang ma'ruf apa? Buka Al-Baqarah ayat 2. Oke. Kalau Al-Baqarah masih ngeyel juga, ya gampang, bukan urusan kita tinggalin aja. Gitu loh. Jadi sama. Jadi pada saat case tadi Allah langsung perintahkan jadilah pemaaf. Disitulah kenikmatannya adalah ketenangan hati. Oke. Oh terus gimana Mas Ponco? Itu uangnya balik gak? Alhamdulillah enggak. Dan Mas Ponco juga nggak ke ranah hukum gitu, nggak, atau gimana? Ya itu udah kita lakukan. Oh oke. Tapi kan ya kembali lagi. Ya. Perintahnya Allah jadilah pemaaf. Ya udah saya maafin dulu. Oke. Entah suatu saat beliaunya datang untuk mengembalikan ya silahkan gitu kan. Tapi yang penting kita ini kan lebih fokus mikirin dosanya orang atau dosa kita. Dosa kita. Yang berbuat kesalahan kan bukan kita, orang lain. Ya sudah. Dosanya dia sendiri, tanggung jawab dia sendiri. Masuk kubur masing-masing kok. Iya. Lah ya udah, diri kita dapatkannya adalah ikuti aja perintahnya Allah. Perintahnya apa? Jadilah pemaaf. Ya sudah, kita maafin aja. Oke. Itu aja manfaatnya adalah ketenangan hati. Iya. Jadi nggak lagi rusuh, nggak lagi benci, marah, hilang semuanya. Iya. Gitu. Sayang juga ya ngapain ya, kita masih dongkol, dia sana udah senang-senang. Iya. Ruginya di kita ngapain gitu kan. Iya. Ya. Oke, ini menarik banget ya Pak Ponjo ya. Alhamdulillah. Insyaallah. Terakhir Pak Ponjo nih. Ya. Coba spill bukunya dong gitu ya. Buku ini apa sih? Kok banyak yang ngobrolin, banyak yang jadi penasaran gitu. Ya, jadi sebenarnya motivasi kenapa saya menulis buku ini karena itu tadi, saking saya selama 20 tahun perjalanan itu menemukan berbagai macam kejadian ya, berbagai macam hal-hal tadi, seperti halnya tadi pada saat saya di jalur profesional tapi di bidang bisnis, itu tidak menemukan sebuah benang merah seperti apa. Makanya dari situ pun saya juga ke-trigger untuk ya biarkan saya yang lelah untuk mencari sumber ilmunya dari mana gitu kan. Nah begitu saya dapat sumbernya, ya kenapa saya pakai sendiri. Makanya saya tulis di buku ini berisi 99 jurus. Aslinya kalau sampai detik ini sudah lebih dari 99. Jadi berapa? Wah udah 100-an lebih. Tapi di kala itu memang kita 99. Nah jadi sebenarnya buku 99 jurus bisnis langit ini berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dulu pernah muncul. Dan jawaban itu semuanya ternyata ujungnya adalah kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Jadi cara penggunaan buku ini, alhamdulillah ini udah 700 eksemplar lebih, udah kejual gitu kan, udah beredar. Nah itu cara kerjanya bukan baca dari bab 1, bab 2, bab 3, bukan. Boleh lompat-lompat. Silahkan buka acak aja, sama kayak tadi metodenya. Kita buka acak, ketemunya apa nih, contoh jurus 40 telur ayam. Apa sih telur ayam ini? Nah ini saya udah paham nih. Telur ayam itu ya spill aja ya, jurus 40 telur ayam. Itu ini bagian dari kita mengamalkan Iqra. Yaitu membaca. Cara kita membaca, cara kalamullah itu melalui kejadian di sekitar kita atau hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita belajar dari telur ayam. Telur ayam itu kalau pecahnya dari luar itu memberi manfaat buat sekitarnya, yaitu apa? Jadi telur ceplok, mata sapi, telur dadar. Tapi begitu dimakan habis. Ya kan? Tapi lihat kalau pecahnya dari dalam. Kalau pecah dari dalam,
dia akan tumbuh sebuah kehidupan baru, yaitu apa? Anak ayam. Ya. Yang dia akan tumbuh dan Ya. terus hidup Ya. dan bisa membawa manfaat lagi buat lebih banyak. Jadi kalau kita mau berubah, ya pecahlah dari dalam. Maksudnya? Dari dalam kemauan, dari dalam diri sendiri, inilah kemauan untuk kita berubah gitu. Sama halnya kita mau mempelajari Quran, kita mau memahami, mendapatkan hidayah dari Allah, jangan nunggu hidayah itu datang, tapi kita yang menjemput Jemput. hidayah Ya. tadi. Jadi dari dalam diri. Itu contohnya. Itu jurus Ya, ya. 40. Silahkan mau buka acak lagi apa? Jurus 43, bertambah atau berkurang. Ini apa maksudnya? Nah, di sini nanti kita lihat mengenai hakikat waktu. Ya. Karena di sini saya angkat adalah wal asri. Ya. Demi waktu. Waktu itu sebenarnya berkurang atau bertambah. Kalau kita memahami waktu itu berkurang, aslinya berkurang. Oh. Usia kita ini berkurang karena Ya, udah jelas ada ayatnya, yaitu di ini kebetulan lupa nih. Jadi ada ayatnya bahwa waktu itu ditentukan sama Allah. Ajal itu ditentukan sama Allah. Jadi waktu itu berkurang. Kalau waktu berkurang, bagi kita seorang muslim, mau kita seorang pebisnis, seorang profesional, tidak mungkin menyanyiakan satu detik yang kita lewatin. Itu hikmah dari wal asri. Begitu seterusnya. Jadi buku ini kalau saya nyebutnya sebagai buku kamus. Jadi dikala kita kebingungan menghadapi dinamika bisnis kita seperti apa, ini sebuah buku yang menjembatani kita untuk mengerti Quran, untuk mengerti sunnah yang bahasanya pun juga bahasa lapangan yang biasa kita temuin. Jadi sehingga bisa langsung buka secara acak, baca, insya Allah akan ketemu jawabannya. Ini gitu. Buat teman-teman nih ya, Basti, saya bilangnya Basti Pak, MBA dan Besti, jadi Basti. Siap. Pelaku UKM atau usaha atau yang seorang profesional gitu ya, yang lagi galau-galau gitu ya, menghadapi stagnanisasi dalam kehidupan atau dalam bisnis ya, boleh tuh beli baca bukunya Pak Ponjo ya. Ya. Dapatnya di mana Pak? Ini nanti bisa via online. Bisa online ya. Nanti bisa order via online di WA saya. Dan juga saya tidak lepas begitu saja. Artinya silahkan 24 jam saya free access. Untuk diskusi mengenai kupas tuntas mengenai buku ini. Karena pemahaman itu kan juga harus tidak selalu semua itu langsung bisa paham. Jadi makanya bonusnya buku ini adalah pendampingan. Jadi lifetime nih ya. Ya, silahkan free access via online. Nanti kita bisa interaksi di situ. Solusinya gimana? Best practice-nya bagaimana? Apa yang bisa kita kerjakan? Solusinya seperti apa? Jadi selain buku ini juga ya insya Allah kalau memang Allah masih memberikan saya umur panjang, ya saya akan terus mendampingi buku ini sepanjang masa. Masya Allah. Gitu ya. Jadi nggak ada kata beli buku terus hit and run gitu, selesai itu enggak, tapi tetap ada engagementnya gitu ya. Boleh. Kalau baca nih nggak ngerti ini maksudnya apa sih, terus kalau saya misalkan ada bisnis yang begini gitu ya, terus saya harus ngapain gitu. Nah ini ahlinya nih, karena beliau ini adalah konsultan bisnis juga ya Pak ya. Alhamdulillah sudah certified business coach juga. Jadi ya siap bantu jurus bumi dan jurus langitnya lah. Karena kalau jurus bumi saja tanpa jurus langit, saya mundur. Karena saya sudah kapok hidup so tahu. Jadi betul. Harus melibatkan jurus langitnya gitu. Itu sudah syarat wajibnya lah gitu. Jurus buminya ayo kita diskusikan gitu. Tapi kalau jurus langitnya itu sebuah fundamental yang harus ada. Ini satu entitas yang lengkap ya. Ada jurus buminya, ada jurus langitnya gitu. Lengkap teman-teman. Jadi jangan khawatir untuk untuk tetap keep fight untuk bisnis kita, tapi jangan lupa gitu ya bahwa kita ada jurus bisnis langit yang harus kita libatkan, yaitu kita melibatkan dialog dengan Allah. Betul. Masya Allah. Terima kasih Pak Ponjo untuk hari ini. Sangat-sangat tercerahkan, sangat-sangat inspiring. Masya Allah, banyak sekali hal-hal yang saya sendiri baru ngeh gitu ya, terutama yang tadi dialog formal dengan informal gitu. Ini kita banyakkan formalnya Pak. Nah, udah formal, telat dateng, ya kan, baju seadanya, gitu ya kan. Betul. Padahal sama lah kalau kita bicara sales,
closing itu lebih banyak informal. Betul. Tapi jangan sampai ya diundang formal nggak datang. Walaupun informalnya udah akrab, tapi ya kalau pada saat formal tidak diundang ya harus datang. Iya, Harus apalagi gitu perform ya. yang terbaik Betul. gitu. Ya kan ibaratnya Iya. dipanggil sama bos untuk meeting gitu Iya, ya, presentasi betul. ya. Kita harus datang. Walaupun udah teman akrab gitu kan. Betul. Iya. Masya Allah. Gitu. Jadi Ya. formal dan informal. Formal, Betul. ya. Baik, terima kasih Pak Ponco untuk waktunya. Sama-sama, Alhamdulillah, Mas Erwin. Semoga usahanya, semoga profil-profilnya dibilang bisnis Amin. itu semakin berkembang Amin. dan bukunya laris manis ya. Dan buat Amin. teman-teman yang mau ini silakan. Nanti bisa cek di WA-nya, saya masukin situ deh ya, di deskripsi. Nanti saya cantumkan ke Pak Ponco. Silakan langsung bertanya dengan beliau, semoga mendapat pencerahan. Baik Pak Ponco, sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah kita sudah di penghujung podcast ya. Terima kasih teman-teman Basti untuk mengikuti sampai tuntas, dan mudah-mudahan sekali lagi kita akan bertemu dengan topik yang lebih menarik lagi dan topik yang lebih engagement lagi, sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang selalu tercerahkan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.